Dor, hai guys. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri tentang kekayaan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Serentak 2024. Video ini adalah seri ke-9 ya, tentang video kekayaan cagup dan cawagup. Kalau kalian ketinggalan 8 seri sebelumnya, nanti kita akan taruh link di deskripsi ya, tentang video kekayaan calon gubernur dan calon wakil gubernur di setiap provinsi yang udah kita bikin. Terus kita juga kemarin bikin video tentang artis, para jenderal TNI dan jenderal polisi yang bertarung di Pilkada Serentak 2024. Kalau kalian ketinggalan dan pengen nonton video itu, silahkan kalian cek di beranda ya. Oke, di video ini kita masih ada di wilayah Sumatera ya, Pulau Sumatera. Kita akan melihat harta kekayaan calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sumatera Selatan. Dan seperti biasa kita kenalan dulu ya sama calon-calonnya. Yang pertama ada Pak Herman Deru yang berpasangan dengan Pak Cik Ujang. Lalu selanjutnya ada Pak Mawardi Yahya yang berpasangan dengan Bu Anita Nuringhati. Dan pasangan yang ketiga Pak Edi Santana Putra yang berpasangan dengan Ibu Rizky Aprilia. Dan selanjutnya kita lihat dulu dukungan dari partai politik terhadap para kandidat ya. Pasangan yang pertama Pak Herman Deru dan Pak Cik Ujang. Mereka berdua didukung oleh 6 partai politik yaitu Nasdem, PKS, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan Partai Perindo. Lalu pasangan yang kedua Pak Mawardi Yahya dan Ibu Anita Nuringhati. Mereka berdua didukung oleh 9 partai politik yaitu PKB, Gerindra, Golkar, Gelora, PKN, Hanura, Garuda, PAN, dan P3. Lalu pasangan terakhir yaitu Pak Edi Santana Putra dengan Ibu Rizky Aprilia yang didukung oleh satu partai, PDI Perjuangan. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya. Yang pertama, data yang disajikan di sini diambil dari situs ilhkpn.kpk.go.id di bawah naungan KPK. Jadi jika terdapat kesalahan input atau kesalahan penulisan atau kesalahan laporan, itu bukan menjadi tanggung jawab gua ya. Terus yang kedua, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan informasi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Sumatera Selatan, tanpa ada tendensi apapun yang terkandung di dalamnya. Oke, langsung kita mulai dari yang pertama, Pak Herman Deru. Beliau terakhir melaporkan laporan harta kekayaannya pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Untuk jenis laporan khusus akhir menjabat saat beliau menjabat sebagai gubernur di Provinsi Sumatera Selatan. Total harta kekayaan beliau adalah 143 miliar 200 juta 649.580 rupiah dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 132 miliar, alat transportasi dan mesin 1,1 miliar, harta bergerak lainnya 3,3 miliar, kas dan setara kas 6,1 miliar, dan beliau tidak memiliki hutang. Jadi total harta kekayaannya adalah 143 miliar 200 juta 649.580 rupiah. Selanjutnya adalah pasangan dari Pak Herman Deru, yaitu Pak Cik Ujang. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 24 Februari tahun 2024 untuk laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Bupati Kabupaten Lahat. Total harta kekayaan beliau adalah 9 miliar 317 juta 91.149 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 1,8 miliar, alat transportasi dan mesin 710 juta, harta bergerak lainnya 632 juta, kas dan setara kas 16 miliar, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 19,3 miliar. Tapi beliau memiliki hutang sebesar 10 miliar rupiah. Jadi total harta kekayaannya setelah dipotong hutang adalah 9 miliar 317 juta 91.149 rupiah. Oke, sekarang kita beranjak ke pasangan selanjutnya, yaitu Pak Mawardi Yahya.
Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 18 Februari tahun 2024. Untuk jenis laporan khusus akhir menjabat, saat beliau menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Total harta kekayaan beliau adalah 43 miliar 336 juta 743.841 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 39,8 miliar, alat transportasi dan mesin 1,3 miliar, harta bergerak lainnya 1,2 miliar, kas dan setara kas 957 juta, dan beliau tidak memiliki hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 43 miliar 336 juta 743.841 rupiah. Berikutnya adalah Ibu Anita Nuringhati. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 26 Juli tahun 2024 untuk laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Total harta kekayaan beliau adalah 14 miliar 491 juta 693.213 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 8,1 miliar, alat transportasi dan mesin 1,1 miliar, kas dan setara kas 5,2 miliar, dan beliau tidak memiliki hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 14 miliar 491 juta 693.213 rupiah. Oke, sekarang kita akan melihat harta kekayaan pasangan yang terakhir, yaitu Pak Edi Santana Putra. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 27 Maret tahun 2023 untuk laporan periodik tahun 2022 saat beliau menduduki jabatan sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Total harta kekayaan beliau adalah 10 miliar 675 juta 325.022 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 9,5 miliar, alat transportasi dan mesin 820 juta, harta bergerak lainnya 368 juta, kas dan setara kas 12 juta. Jadi subtotal harta kekayaan beliau adalah 10 miliar 770 juta 325.022 rupiah. Tapi beliau memiliki hutang sebesar 95 juta rupiah. Jadi total harta kekayaannya setelah dipotong hutang adalah 10 miliar 675 juta 325.022 rupiah. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Ibu Rizky Aprilia. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 15 Mei tahun 2024 untuk laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai PDIP. Total harta kekayaan beliau adalah 6 miliar 621 juta 685.832 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 4 miliar, alat transportasi dan mesin 2,4 miliar, harta bergerak lainnya 37 juta rupiah, kas dan setara kas 914 juta. Jadi subtotal harta kekayaan beliau adalah 7,5 miliar rupiah. Tapi beliau memiliki hutang sebesar 880 juta. Jadi total harta kekayaannya setelah dipotong hutang adalah 6 miliar 621 juta 685.832 rupiah. Oke guys, jadi itulah tadi daftar harta kekayaan dari calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Jadi gitu aja buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.